Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste. Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste. Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, Prabu Mataji semuanya. Hare Krishna. Selamat pagi, kita berjumpa lagi atas karunia Srila Prabhupada, Srila Gurudev, Srila Rama Prabhu. Ternyata kami harus di-extend di sini ya, untuk bisa menyampaikan hal yang mungkin bagi beliau perlu untuk disampaikan, yaitu tentang alasan kemunculan dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ya, jadi setiap kemunculan Tuhan selalu ada dua alasan yang disebut eksternal, yaitu untuk masyarakat umum, dan juga ada yang disebut eternal yang untuk kepentingan dia sendiri, seperti itu. Ya. Dalam kemunculan dia sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu juga ada dua alasan ini juga berlaku seperti itu. Jadi kalau alasan yang eksternal atau alasan umum atau alasan luar bisa dibaca di Chaitanya Charitamrita Adilila bab 3. Ya. Jadi pagi ini saya akan membacakan dari yang internalnya, ya, seperti yang tadi malam sudah kita janjikan. Dan kalau masih ada waktu mungkin nanti malam kita bisa bacakan yang eksternalnya, ya, seperti itu. Yuga Dharma Prawartana Haya Amsa Haite Amawina Anye Nare Braja Prema Dite. Yuga Dharma ya, Yuga Dharma can be spread by any of its expansion. Jadi kalau untuk mengajarkan Yuga Dharma seperti dijelaskan dalam Gita Gita, ya, Yuga Dharmasya, ya, kan itu Yada Hidharmasya Yane Bhavati Bharata Abhyutanam Adharmasya Tadat Manam Sigamyaham. Ya. Jadi kapanpun ada pemerosotan Dharma dan merajalelanya Adharma, pada saat itu Krishna ataupun Tuhan Yang Maha Esa turun, seperti itu. Paritranaya sadunam vinasaya caduskritam. Ya, vinasaya caduskritam ada dharma samska panataya sambawi yuge. Yaitu untuk melindungi para penyembah dan menghancurkan ataupun membunuh para orang-orang jahat dan menegakkan kembali prinsip dharma. Jadi aku turun pada setiap zaman, seperti itu. Jadi pada zaman Kali Yuga ini, ya, orang begitu merosot dan hampir semua orang yang dilahir Kali Yuga adalah adharma ataupun sebagai raksasa-raksasa kecil begitu. Kalau di zaman-zaman sebelumnya raksasa itu hebat-hebat sehingga Krishna turun harus membunuh langsung. Tapi pada zaman Kali Yuga ini, ya, hampir semua, ya, umat manusia itu adalah raksasa semua, itu kan. Nah, bagaimana Krishna untuk membunuh mereka? Karena itu pada zaman Kali Yuga ini Krishna muncul sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu. Beliau tidak membawa senjata, ya, beliau tidak membawa cakra, tidak membawa panah, tidak membawa gada dan sebagainya. Tapi apa senjata beliau untuk menunjukkan para asura di zaman Kali Yuga ini? Adalah nama suci beliau, ketampanan wajah beliau,
dan teman-teman beliau, itu disebut Astra. Ya. Jadi karena itu beliau tidak membunuh badan orangnya, tetapi mentalitas asuranya yang dibunuh. Ya. Dan samping itu beliau memberikan Krishna Prema pada semuanya. Nah, itu jadi tujuan beliau yang luarnya secara ringkasnya seperti itu. Beliau muncul untuk menegakkan prinsip Dharma Kaliuga ini, yaitu Sankirtan Yajna. Ya. Incarnation, the Yuga Dharma can be, jadi Yuga Dharma ini dapat ditegakkan atau diajarkan oleh inkarnasi manapun. Tetapi Braja Prema cannot given by anyone except Krishna himself. Tapi Braja Prema ini, cinta kasih rohani Braja, yaitu cinta kasih yang spontanitas itu, hanya bisa diajarkan oleh beliau sendiri. This contradictory has no prema, but he will give prema. Dan di sini ada kontradiksi. Beliau tidak memiliki prema itu, tetapi beliau ingin memberikan prema. Bagaimana caranya? He has developed desire to give it, but he doesn't have that prema. Beliau sudah mengembangkan keinginan untuk membagikannya, ya, untuk memberikan ke Krishna Prema ini, Braja Prema ini. Tapi beliau sendiri tidak memilikinya. Ya, seperti contohnya, you need some money, but you don't have it. Ya, what will you do? Ya. Jadi sebagai contoh, kita ingin menyumbangkan uang pada seseorang, tapi kita sendiri tidak punya uang. Bagaimana caranya? Ya. Jadi mungkin kita bisa pinjam begitu. Ada orang mendesak sekali perlu gitu, agak saya nggak presiden, nasi liang lu yang berpedalam ya, kan bisa gitu kan. Jadi Krishna itu tidak memiliki Braja Prema ini, karena Braja Prema itu adalah milik Srimati Radharani. Ya. Tapi Krishna adalah terkenal, orang bisa minjam, ya, istilah Gurudev itu beg, borrow, steal. Ya. Bisa minta, ya, saya sekarang tidak punya uang, ya, saya minta Prabhu tolong kasih dulu, minta uang sedikit ya, kita bisa beli kue atau beli apa seperti itu ya. Kalau tidak dikasih minta, ya, borrow, ya, menten atau Prabhu micang tiang lunas, nyalang lumun gitu, ya, pinjam dulu sebentar gitu. Tapi kalau juga tidak dikasih pinjam, still, artinya curi saja gitu. Inilah Krishna seperti itu. Ya. Ya. Borrow from bank, ya, or from friend gitu. Bhagavan Krishna does not have that love. Jadi Bhagavan Sri Krishna tidak memiliki cinta kasih itu. Because he is the object of love. Karena beliau adalah objek cinta kasih, artinya beliau yang menerima cinta itu, yang dicintai. But he need prema in order to give it to others. Tapi beliau memerlukan prema itu supaya beliau bisa membagikannya kepada orang lain. Where will he get it from? Dari mana beliau akan mendapatkannya? Ya, he will get it from those who have that love. Jadi beliau harus mendapatkannya dari orang yang memiliki itu, yang memilikinya gitu. The gopis have such love. Ya. So he will take it from the gopis. Dan para gopilah yang memiliki cinta yang terbesar itu. Ya. Teman-teman Krishna juga memiliki, ya, para pelayan juga memiliki, tapi cinta yang mereka miliki itu hanya terbatas. Tapi cinta yang paling besar yang dimiliki oleh untuk Krishna itu adalah para gopi, ya. Dan khususnya Srimati Radharani. Ya. The gopis have such a love, so he will take it from gopis. Jadi para gopi memiliki cinta kasih seperti itu. Karena itu beliau harus mendapatkannya dari para gopi. If moneyed man want to borrow money, he will not go to poor people.
Jadi kalau kita ingin mau minjam uang, pasti kita tidak mungkin pinjam uang pada orang miskin ya. Karena orang miskin pasti nggak punya uang kan. Ya. He will go to rich people. Jadi kita harus datang pada orang kaya. Ya. Hey, will you give me 1 million? Oh, take it. Ya. Sebenarnya Krishna need prema, and he wanted to get it from the one who had more prema than others. Jadi karena itu beliau memerlukan prema itu. Jadi pada siapa? Apakah pada semua gopi beliau minta? Pasti beliau meminta dari orang yang paling memiliki prema yang paling besar. Srimati Radharani has more prema than anyone else, and she is the topmost gopi. Tapi di antara para gopi, Srimati Radharani adalah yang paling tinggi, ya. Dan beliau yang memiliki prema yang paling besar seperti itu. Therefore, he took the mood of Srimati Radharani and the complexion of Srimati Radharani. Karena itu beliau mengambil mood dan warna seperti Srimati Radharani. To develop and distribute love of Krishna, he appeared in Damodar with a fair golden complexion. Tati lagi, pita warna Chaitanya Watara. Ya. Jadi dalam usaha, dalam rangka untuk membagikan Krishna Prema ini, beliau muncul di Navadvip ya, dengan warna kuning emas. Ya. Yaitu disebut tati lagi pita warna Chaitanya Awatara. With a dark or blackish complexion, he cannot distribute prema. Kalau beliau muncul dalam warna yang gelap, ya, seperti warna Krishna, beliau tidak akan bisa membagikan prema karena dalam wujud beliau sebagai Krishna, beliau adalah objek daripada cinta. Beliau yang harus dicintai. Ya. Sekarang ingin beliau menjadi orang yang memberikan cinta itu gitu. Ya. Karena itu harus berubah warna. Prema is most sweet, ya, most realizable. But when Krishna has a black complexion, prema is not fully ripened, not sweet. Ya. Jadi prema itu adalah yang paling manis. Ya. Jadi prema itu adalah wujud ya yang paling matang, seperti mangga. Kalau masih hijau kan masih asam ya. Tapi kalau kulitnya sudah kuning kemerahan seperti itu, artinya dia sudah matang ya. Pasti kalau dimakan itu yang paling manis kan. Ya. Ya. For example, if you get green mango, you can release it, but not completely. Ya, kalau mangga yang masih hijau, mungkin untuk bisa kita nikmati harus buat rujak ya. Ya, pakai cabai, gula bali, gula merah dan sebagainya seperti itu ya. Because it is not ripened, karena belum matang dia. If someone give you a very sweet, juicy, ripened mango, then you can release it completely. Kalau ada yang memberikan kepada Anda, pada Pu dan Mataji, mangga yang sudah matang sekali, pasti kita bisa menikmatinya sekali. Similarly, Bhagavan thought, I must go with a golden complexion to distribute prema. Karena itu beliau berpikir, saya harus mengambil warna kuning emas ini untuk bisa membagikan prema ini. Ya. Prema is the topmost realizable thing. Jadi prema itu adalah sesuatu yang paling dinikmati, ya. Most juicy, most sweet, yang paling ya, seperti Prabu tadi buat jus ya. Jadi mangga itu sudah jadi jus seperti itu, hanya tinggal lep saja ya, tinggal diminum saja seperti itu. Ya. Most sweet, yang paling manis, and all give through and I'll give it through my name. Dan beliau ingin memberikan prema itu yang sangat indah, yang sangat manis itu melalui apa? Melalui nama suci ini. Di dalam Skanda Purana dinyatakan Maduram madurametam manggalam manggalanam
sakala nigama wali satpalam cit swarupam sakredapi parigitam sradaya kelayawa briguwarana ramatram tarayat Krishna nama. Lord Krishna's name is sweetest of the sweetest thing. Jadi maduram etam. Artinya nama suci Krishna lebih manis dari sesuatu yang paling manis di dunia ini gitu. Apa yang paling manis di dunia ini? Mana manisan madu daripada gula? Ya. Madu katanya lebih manis ya. Oke lah ya. Jadi lebih manis daripada madu ya. The most auspicious of auspicious thing, manggalam yang paling lebih mujud dari sesuatu yang paling mujud di dunia ini. Apa yang paling mujud di dunia ini? The transcendental truth of the vine of all Vedic literature. Dan ini adalah buah matang dari pohon kesusastraan Weda. Ya, obes of Brigu. Chanted even once, either with faith or neglect, ya, it deliver the chanter. Dan mujurnya juga nama suci ini walaupun hanya diucapkan sekali saja, apakah dengan penuh perhatian ataupun tanpa perhatian, akan membebaskan orang yang mengucapkannya. Ya. Ini dijelaskan di dalam Skanda Purana, Prabhasa Skanda, yang dikutip juga dalam Hari Bhakti Vilas. Nama suci Krishna begitu indah, begitu manisnya. Ya, Krishna's name is so sweet. Among all sweet things, the most sweetest one is Krishna's name. Di antara hal yang paling manis, ya, yang lebih manis dari yang paling manis itu adalah nama suci Krishna. And among all auspicious activities, chanting of Krishna's name is the most auspicious activity. Di antara segala kegiatan yang mujur, yang memberikan kemujuran, mengucapkan nama suci Krishna adalah kegiatan yang paling mujur. Yeah. By chanting the holy name, anyone can be delivered very easily. Hanya dengan mengucapkan nama suci Krishna, dengan mudah orang itu dapat disucikan. Ya. Jadi contohnya kembali kepada Ajamila ini, karena riwayat Ajamila itu dicantumkan langsung dalam Bhagavatam dan selalu juga dikutip di dalam penjelasan tentang kemuliaan nama suci ini di dalam Chaitanya Charitamrita. Ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Ajamila adalah orang yang paling berdosa sekali, tapi karena dia selalu yang mengucapkan nama Narayana, ya, walaupun dia tidak bermaksud untuk memanggil Bhagawan Tuhan Narayana, dia maksud memanggil putranya. Tapi Narayana itu adalah nama Tuhan juga seperti itu. Hanya dengan mengucapkan nama Narayana itu, dia sudah mendapatkan mukti atau pembebasan seperti itu. One may not release the nectar, one may not get the love, but can be delivered, liberated. Mungkin orang belum mencapai belum mengembangkan cinta kasih, ya, dengan mengucapkan itu, tapi dia sudah dibebaskan begitu. The holy name give prema, tapi nama suci itu memberikan prema. But even if chanting the holy name, yeah, but if by chanting holy name someone does not get prema, still he can get liberation. Ya, sebenarnya nama suci Krishna itu bisa memberikan prema. Ya, tapi kalau belum mencapai prema, paling tidak dia mendapatkan mukti ataupun pembebasan itu dijelaskan. Ya. So Bhagavan thought that this distribution of prema would be possible only if he assumed a golden complexion. Jadi karena itu beliau berpikir, ya, kalau, ya, saya membagikan, ya,
prema ini, ya, maka ini hanya dimungkinkan kalau saya mengambil bentuk dan mood, ya, warna kuning emas ini seperti itu. Ya. Therefore he became pita warna. Karena itu beliau menjadi, ya, berwarna kuning emas. Krishna warna become pita warna. Dari warna Krishna, warna gelap, menjadi warna kuning emas. Now instead of blackish complexion, he has a golden complexion, and this he distribute prema. Ya, jadi dalam wujud sebagai Krishna, beliau berwarna hitam, berwarna gelap kan. Tapi sekarang beliau muncul, ya, Krishna sendiri muncul dalam warna kuning emas dan membagikan prema ini. Ya. Without thinking that somebody superior, somebody inferior, somebody is sinful, or somebody is pious. Ya. Tanpa beliau membagikan prema ini kepada setiap orang, tanpa membeda-bedakan apakah orang memiliki kualifikasi, tidak berkualifikasi, apakah orang ya, lahir di keluarga yang tinggi ataupun keluarga rendah seperti itu, apakah orang berdosa ataupun yang tanpa dosa seperti itu. Jadi beliau membagikan cinta kasih Krishna ini kepada setiap orang. Ya. Indiscriminately he tries to give this prema and love of God. Tanpa membeda-bedakan, beliau berusaha untuk membagikan prema ini kepada setiap orang. Everyone can get prema. Setiap orang akan mendapatkan prema. Everyone can get love. Ya, setiap orang bisa mendapatkan cinta ini. Everyone can chant the holy name. Karena itu setiap orang bisa mengucapkan nama suci. Chaitanya Mahaprabhu's mission is to give prema to one and all through the chanting of the holy name. Dan misi daripada Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah untuk memberikan cinta kasih rohani ini, Krishna prema ini kepada setiap orang, melalui nama sucinya. Ya. Besides that, at the end of the Parayuga, Krishna was doing Prakata Lila. He did put some desire. Ya. Jadi pada di akhir zaman dua Parayuga, ya, beliau sudah melakukan kegiatan atau lila, Prakata Lila artinya lila yang nyata di dunia ini. Dan beliau masih mengembangkan beberapa keinginan. Ya, apa yang keinginan itu? Itulah yang menjadi pertanyaan Prabhu tadi malam. Ini slokanya, yaitu Chaitanya Charitamrita Adilila bab 6 bab 6 ya. Sri sloka 6. Sri Radaya Pranaya Mahima Kidrisewa Anayaiwa Twadyo Yenadbuta Madurima Kidrisewa Madhya Sukyam Chasyamad Anubhavata Kidrisam Vetilobat Tadbhavadyah Samajani Satigarbha Sindhu Harinu. Jadi dijelaskan, what is Sri Radas Pranaya, Radas Love? Apa yang menjadi apa itu cinta kasih Srimati Radharani? Ya. Pranaya Vikritir Ladini Saktir Asmad. Ya. Jadi prema ataupun love itu, ya, karena malangnya kita di Indonesia hanya cintanya punya satu kata saja, cinta, ya. Atau di dalam bahasa Inggris hanya love, ya. Tapi di dalam bahasa Sanskerta, ya, cinta itu, ya, dijelaskan dengan berbagai banyak kata, ya, yang menunjukkan tingkatan-tingkatan daripada cinta itu, seperti prema, sneha, mana, pranaya, raga, anuraga, bawa, dan mahabawa. Jadi mahabawa ini yang paling tinggi jelas. Love has many stages. Jadi cinta itu memiliki, ya, tingkatan-tingkatannya. Ya. Krishna was not able to know Radharani's love for him.
Jadi Krishna tidak mengetahui bagaimana cinta kasih, ya, cinta Radha itu kepada Krishna. Ya. Because Krishna is Visaya Vigraha. Karena Krishna adalah objek daripada cinta kasih, artinya orang yang harus dicintai. Itu disebut Visaya Vigraha, the object of love. Whereas Radharani is Astraya Vigraha. Ya. The abode of love, artinya yang memiliki cinta itu. Ya. So Krishna cannot understand how much love Radharani give and what type of love it is. Jadi karena itu Krishna tidak bisa mengetahui, ya, seberapa besar cinta yang dimiliki oleh Srimati Radharani dan bagaimana apa jenis cinta itu, gitu. Itu yang tidak diketahui oleh Krishna. Ya. Tahara pratama vanca kariye vyakyana Krishna kahe amihai rasera nidana purnanandamaya ami chinmaya purna tattva radhikara preminama karaya unmaka. Krishna mengatakan, I am the primary cause of all rasa. Aku sebenarnya adalah penyebab utama dari segala rasa itu. I am the full spiritual truth. Dan saya adalah, ya, kebenaran yang sepenuhnya, ya. Kebenaran roh spiritual yang penuh, itu yang tidak ada kurang sedikit pun begitu. And I am Purna Nandamaya. Ya, saya sepenuhnya berbahagia. Tetapi the love of Srimati Radharani is making me crazy. Tapi cintanya Srimati Radharani telah membuat saya menjadi gila. Ya, karena itu berarti cinta saya ini belum lengkap, itu is not complete. Ya. Then how can I say that I am Purna? Jadi kalau saya ada kekurangan, bagaimana saya bisa mengatakan diri saya purna atau lengkap seperti itu? I am not purna, not complete. Karena itu saya ini akhirnya saya mengerti dalam urusan cinta ini saya tidak lengkap, saya masih penuh kekurangan. Ya. Some incompleteness is there in me. Jadi berarti ada kekurangan di dalam diri saya ini. Since there is incompleteness in me, how can I say that I am complete whole? Karena saya merasa diri saya masih ada kekurangan. Bagaimana saya mengatakan bahwa diri saya ini adalah yang maha sempurna? Ya. Karena itu dijelaskan dalam urusan prema ini, ya, Srimati Radharani adalah the topmost guru. Ya, bahkan Sri Krishna menjadi murid Srimati Radharani dalam urusan cinta ini. Ya, karena itu kita Sila Gurudev menjelaskan dalam guru parampara kita sebenarnya, ya, guru paling utama dalam guru parampara kita ini adalah Srimati Radharani. Itu. Karena kita semuanya ingin belajar untuk memberikan cinta, untuk mencintai Krishna, dan kita hanya bisa menjadi murid Srimati Radharani kalau kita ingin mengembangkan cinta itu. Najani radara preme ace kata bala ye bale amare kare sarvada vivala se premera Sri Radhika parama astraya se premarami adi kevala visaya jatiya sukha amara aswada amahaite patiguna astrayera ahalada astraya jatiya sukha paite manadaya
aswaditenari hikari upaya kabuyadi premara haiye asraya tabe premanandera anubawa bahaya ya. I am the object of love. Saya ini adalah objek cinta, artinya yang harus dicintai. I do not know how much love Radharani has. Saya tidak mengetahui seberapa besar cinta yang dimiliki oleh Srimati Radharani. And she is the supreme abode of that love. Dan beliau adalah tempat utama, ya, tempat yang paling besar dari semua gudang cinta itu. I don't have such a love. Dan saya tidak memiliki cinta seperti itu. I am Wisaya Jatiya. Saya ini adalah ya objek daripada cinta itu. Radharani is Asraya Jatiya. Tapi Srimati Radharani adalah yang mencintai, yang memiliki cinta itu. As the object of love, I am releasing when someone is extending love for me. Dan saya akan bisa menikmati, merasakan cinta itu ketika ada orang yang memberikan cintanya kepada diriku. But how much love Radharani has? Tetapi seberapa besar cinta yang dimiliki oleh Srimati Radharani? Ya. Which she give to me, dan yang telah dia berikan kepada diriku. Ya. And by which she get pleasure. Dan dengan dia mencintai diriku, dengan dia memberikan cintanya kepada diriku, saya merasa bahagia. Tapi kelihatannya Srimati Radharani jauh lebih berbahagia dari saya. Gitu, ya. She get releasement, ya. She get pleasure. I do not understand, dan saya tidak mengerti hal ini. I am the releaser, ya. She give me releasement. Saya adalah penikmat, dan dia memberikan saya kenikmatan, kepuasan. And she feel more happiness than me. Tapi dia yang mencintai saya, yang memberikan cintanya kepada saya. Tapi dia lebih berbahagia, lebih kenikmatan yang lebih besar yang dirasakan olehnya, seperti itu. Feel more happiness than me. Dia merasa lebih senang daripada diriku. How it is possible? Bagaimana ini mungkin? Gitu. What to do? If I become an abode of love, then I shall understand how she is getting so much bliss. Jadi kalau saya sekarang bisa merubah diri saya menjadi asraya, ya, menjadi pemilik cinta ini, ya, menjadi pemilik cinta itu, baru saya akan dapat merasakan kebahagiaan yang lebih besar lagi, seperti itu rasanya. Ya. If I become an abode of love, then I shall understand how she is getting so much bliss. Kalau saya sekarang menjadi pemilik cinta itu, maka saya akan dapat mengerti bagaimana Srimati Radharani merasakan kebahagiaan yang begitu besar. Ya. Dan jadi di sini diberikan contoh, umpamanya istri di rumah masak sesuatu yang enak. Ya, kalau di India itu mungkin buat rasgula, gulab jamun atau seperti itu. Ya, ketika dia memberikan kepada anak-anaknya atau suaminya, ketika suami dan anak-anak menikmati itu, istrinya juga merasa puas sekali, walaupun dia belum merasakannya seperti itu. Ya. Jadi seperti mataji masak yang enak seperti itu. Ketika kami sangat menikmati prasad yang Mataji berikan, pasti Mataji merasa senang. Oh, kamunya lahap sekali makannya, begitu ya. Ya otomatis yang masak juga merasa puas seperti itu. Ya. Radharani is giving all love to me. Radharani memberikan segala cintanya kepada diriku. And she is happy. Dan karena itu dia sangat bahagia.
if I become like her, ya, jika saya bisa menjadikan diri saya ini seperti dia, seperti Srimati Radharani, then I shall relish this love. Maka saya baru bisa merasakan cinta ini, menikmati cinta ini. Such a desire has developed in Krishna. Jadi keinginan ini telah tumbuh pada diri Krishna. Ini yang pertama. Ya. Dia ingin merasakan seberapa besar cinta kasih Srimati Radharani. Ya, karena Srimati Radharani adalah Astraya yang memiliki cinta itu. Sedangkan Krishna adalah Wisaya sebagai objek yang dicintai. Ya, dan yang mencintai, ternyata yang mencintai lebih besar kebahagiaannya, kesenangannya daripada yang dicintai. Karena itu kemudian Krishna berpikir, kalau saya bisa menjadi yang mencintai daripada menjadi objek, maka saya akan merasakan ya cinta yang besar ini pula, seperti itu. Kemudian yang kedua, dan Sadyo Yanat Buddha Madhurima Kidriso Wa Madhya, my beauty, which Radharani release, that is, ya, what is that beauty? Jadi, ya, Krishna di Srila Gurudev pernah menjelaskan, ya, jadi antara ketampanan Sri Krishna dan kecantikan Srimati Radharani itu seperti berlomba. Ya. Ketika Srimati Radharani mencintai Krishna, ya, karena Krishna merasa bahagia, beliau kelihatannya menjadi lebih tampan, lebih menarik lagi. Ketika Srimati Radharani melihat Krishna menjadi lebih tampan, maka cinta beliau menjadi lebih besar, dia menjadi lebih cantik lagi. Terus seperti ada perlombaan seperti itu, sampai tidak ada batas daripada perlombaan itu. Ya. Jadi itulah antara karena Tuhan yang Maha Esa, ya, dan Srimati Radharani jelasan sebagai potensi, ya, ataupun tenaga yang memberikan kebahagiaan kepada Sri Krishna. Ya. Beliau adalah yang topmost seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya beliau sendiri adalah Krishna sendiri, tetapi untuk bisa menikmati rasa itu menjadi dua badan supaya bisa memberikan cinta dan ada yang dicintai seperti itu, kan. Jadi di sini jelasan what is that beauty? Apa ketampanan keindahan saya itu? Sehingga hanya Srimati Radharani yang bisa menikmatinya seperti itu. Jadi yang kedua jelasan adalah mengenai, ya, ketampanan Sri Krishna. Ya. Di sini jelasan Adilila bab 4 sloka 137 sampai 139. Eka suna ara lobera prakara swamadurya deki Krishna karena waca bicara adbuta ananta purna mora madurima trijagate tarakeha nahi payasinga he prema dware titya radhika ekali amara madhuryamrita aswadesa kali. Once Krishna was standing in front of a crystal pillar and saw his own reflection. Jadi suatu ketika Krishna berdiri di depan pilar yang terbuat dari kristal, ya, seperti karena kristal itu seperti cermin, ya. Dan beliau melihat bayangan beliau sendiri di kristal pilar itu, sama seperti ketika kita, ya, bercermin, ya, kita melihat bayangan kita di cermin itu. He thought, beliau berpikir, how is this wonderful boy? Ya, who is siapa, ya, anak yang tampan ini, begitu. Ya, beliau sendiri heran, ya, karena kita kan tidak bisa melihat wajah kita sendiri, ya, tapi kita bisa melihat wajah kita di cermin, ya.
Jadi karena beliau tidak bisa melihat wajahnya, ketika melihat di kristal itu, beliau heran, siapa anak kecil ini? Betapa indahnya dia, betapa tampannya dia. So beautiful, so handsome. Ya, begitu tampannya, begitu ya sama ya. Hanya kita mempunyai ya tampan dan cantik saja. Di sini ada beautiful, ada handsome gitu. Ya. Then he moved his head dan kemudian dia menggerakkan kepalanya begini. Bayangan juga ikut bergerak seperti itu. Ya. And the reflection also moved its head. Ya, tentu saja bayangannya kan bergerak juga begitu. Oh, it is my reflection. Oh, jadi ini adalah bayangan saya. Ya. I'm so beautiful. Ya. And Radharani enjoying my beauty. Ya. Dan begitu tampannya kah saya? Dan inilah kan ketampanan saya ini yang dinikmati oleh Srimati Radharani. She get so much pleasure by enjoying my beauty. Dan Srimati Radharani ya, merasa kepuasan, kebahagiaan yang paling besar karena menikmati ya, ketampanan diriku. I am not able to enjoy my own beauty. Karena itu saya tidak mampu untuk menikmati ya ketampanan kecantikan saya sendiri. Ya. I am not ya. If I become like Radharani, then I shall be able to enjoy my beauty also. Ya. Jadi kalau saya ingin menikmati ketampanan saya sendiri, berarti saya harus menjadi seperti Srimati Radharani. Baru saya bisa menikmati ketampanan saya sendiri. Ya. Ini yang kedua ya alasannya ya. Darpana jedeki yadi apana maduri aswadite hayaloba aswadite nari wicara karye yadi aswada upaya radhika swarupa haite kabe manadaya. If I see my sweetness in a mirror, jika saya melihat ya ketampanan saya manis, sweetness artinya betapa manisnya diri saya di cermin, I tempted to taste it. Jadi saya ingin menikmatinya, but nevertheless I cannot. Namun saya tidak mampu untuk menikmatinya. If I deliberate on a way to taste it, jadi ketika saya mempertimbangkan bagaimana untuk menikmatinya, I find that I hanker for the position of Sri Radhika. Maka saya hanya berharap sangat besar, hanker artinya keinginan yang sangat besar untuk mendapatkan posisi sebagai Srimati Radharani. This was Krishna Dvitiya Icha. Jadi ini alasan kedua dari Krishna. Ya, seperti tadi second desire. Krishna was thinking, I am not able to release my own beauty completely. Saya tidak mampu untuk menikmati ketampanan saya sendiri ya sepenuhnya. Like Radharani releasing, sebagaimana Srimati Radharani menikmatinya. So, if I want to release my own beauty, jadi kalau saya ingin menikmati ketampanan saya ini, I'll have to assume the swarupa of Radharani. Karena itu saya harus mengambil bentuk, warna dan mood dari Srimati Radharani. Ya, jadi yang dua rangkaian sloka tadi itu yang kedua ya. What was Krishna tadi saya? Sekarang apa keinginan Krishna yang ketiga yang tidak dipenuhi dalam lila Sri Krishna? Ya. Itu saukyam casya mad anubhavata. What type of pleasure she is getting due to associating with me? Kebahagiaan
Ya, kepuasan macam apa yang dirasakan oleh Srimati Radharani ketika dia bergaul bersama diriku. Ya. Being the object of love, I am not able to understand these three things. Karena saya menjadi objek daripada cinta kasih ini, ya, artinya orang yang harus menerima cinta itu, saya tidak bisa menikmati ketiga hal ini. Ya, weti lobat. Karena itu, weti lobat artinya beliau mengembangkan lobat, keinginan. Therefore, he has developed greed. Karena itu beliau mengembangkan keinginan yang kuat. And due to that greed, he has become an abode of love. Dan karena keinginan yang kuat itu untuk menjadi seperti Radharani, akhirnya beliau muncul menjadi the abode of love, menjadi yang mencintai. The object of love become the abode of love. Ya, of love. Jadi yang tadinya ya sebagai Krishna menjadi objek dari cinta, ya artinya beliau yang ya harus dicintai seperti itu. Tapi sekarang ya beliau menjadi orang yang mencintai. Ya. Wisaya Wigraha Bhagawan Krishna become Asraya Wigraha Chaitanya Mahaprabhu. Jadi Wisaya Wigraha artinya objek cinta Bhagawan Krishna menjadi Asraya Wigraha ya Chaitanya Mahaprabhu. Ya. If he assume the mood and abode of love, then he can realize it. Jadi jika beliau mengambil mood dan warna dari ya, Asraya Wigraha ini, ya, maka beliau dapat menikmatinya. Beliau akan merasakan kebahagiaan yang tinggi itu. Among the abode of love, who is the best? Di antara yang memiliki cinta ini, yang mencintai ini, siapa yang terbaik? Adalah Srimati Radharani. Ya. Se gopi gana madye utama radhika rupe gune saubhagye prema sarvadika. Among the gopis, di antara semua gopi, Srimati Radhika is the topmost. Jadi Srimati Radhika adalah yang puncak, yang tertinggi. She surpasses all in beauty. Beliau melampaui dalam kecantikan, beliau melampaui semuanya. In good qualities, dan di antara semua sifat-sifat baik, beliau yang terbaik. In good fortune, dalam kemujuran, beliau yang paling mujur. And above all in love, dan di atas semua itu dalam cinta. Ya, itu. Krishna thought among the all abode of love, the best one is Srimati Radharani. Dan Krishna berpikir, di antara semua gopi-gopi yang sebegitu mencintai saya, dan yang paling besar cintanya adalah Srimati Radharani. So I assume the mood of Radharani, then I can release this love. Karena itu saya harus mengambil mood sebagai Srimati Radharani, ya, sehingga saya dapat menikmatinya, menikmati cinta ini. Ya. If I take the mode of Radharani, I must get the complexion of Srimati Radharani. Jadi kalau saya mengambil moodnya Srimati Radharani, maka saya harus juga mengambil warnanya begitu. Tidak hanya bisa hanya moodnya diambil terus warnanya tidak, kan tidak nyambung dia gitu. Ya. Otherwise the mood will not develop. Jadi kalau warnanya juga tidak diambil, maka moodnya juga tidak akan muncul, tidak berkembang seperti itu. The Sringara Rasa warna, the color of the Sringara Rasa when it is most mature, when it is not mature. Ya. Sringara Rasa itu adalah rasa yang belum tumbuh, belum warna, belum berkembang begitu. Ya. Sringara Rasa warna, the color of the Sringara Rasa when it is not mature, not ripened, is green or black. Jadi rasa ini ketika dia belum matang atau belum matang, ya, yang kalau mangga itu masih belum mentah seperti itu disebut dengan warna Sringara Rasa.
Ya. When Sringara Rasa is paripurna, completion is in all respect. Ya. Jadi ketika Sringara Rasa ini menjadi paripurna, menjadi lengkap, lengkap di dalam segala hal, then the color, the complexion will become golden. Dan ketika warna itu ketika menjadi sangat matang, maka warna dari hitam itu berubah menjadi emas, kuning emas. Therefore Krishna said, if I do not assume the mode of Srimati Radharani, karena itu Krishna berpikir, jadi kalau saya tidak mengambil mode sebagai Srimati Radharani, I cannot release that happiness. Ya, saya tidak bisa menikmati rasa ini, ya, kebahagiaan ini. Ya, 3 type of happiness. Ya. Dan kebahagiaan, kesenangan ini juga ya dijelaskan 3 jenis kebahagiaan, happiness, kesukacitaan, ya, kesenangan. Was very Etina Trishna Mora Nahila Purana Wijatiya Bhavenahe Taha Aswadana Radhikara Bhavakanti Angikara Vine Setina Sukakabu Nahi Aswadane Radha Bhava Angikari Dari Tarawarna Tina Suka Aswadite Ava Avartina Sarva Bhave Kaila Krishna Aitanis Jaya Enakale Aila Yuga Watara Samaya. Adilila bab 4 sloka 266 sampai 269. These 3 desires of mine were not satisfied. Jadi 3 keinginan pada diri saya ini tidak terpenuhi. Dalam lila Krishna, 3 keinginan tadi itu belum terpenuhi. For one cannot enjoy them in a contrary position. Tentu saja, karena dia tidak akan bisa menikmatinya dalam posisi yang bertentangan. Unless I accept the luster of the aesthetic love of Radhika, these 3 desires cannot be fulfilled. Sampai saya mengambil, ya, warna dan gairah cinta kasih rohani Srimati Radharani, ya, tiga keinginan ini tidak akan bisa dipenuhi. Therefore, assuming Radharani's sentiment and the bodily complexion, I shall descend to fulfill these 3 desires. Karena itu, dengan mengambil warna dan sentimen ataupun warna dan bodily complexion, artinya warna, badan dan sentimen ataupun mood dari Srimati Radharani, ya, saya akan muncul untuk memenuhi ketiga keinginan ini. In this way, Lord Krishna came to a decision. Dengan cara seperti ini, Krishna sekarang sudah mengambil keputusan. Simultaneously, the time came for the incarnation of the age. Dan itu sudah klop dengan, ya, waktunya untuk datang sebagai inkarnasi daripada Yuga Awatara ataupun sebagai Kali Yuga Awatara. Krishna knew that it was the time for the Yuga Awatara to appear. Dan kadang beliau mengetahui bahwa sekarang sudah waktunya untuk Yuga Awatara sebagai Yuga Awatara akan muncul. So what? Ya, he came as Yuga Awatara also. Karena itu beliau juga muncul sebagai Yuga Awatara. Ya, Yuga Dharma Prawatina Nama Sankirtana. Sebagai Yuga Awatara artinya beliau yang akan
menegakkan prinsip-prinsip untuk setiap yuga tertentu. Dan khususnya untuk Kali Yuga ini, beliau sebagai yuga Awatara, artinya yang menegakkan prinsip Dharma untuk Kali Yuga ini dengan cara apa? Dengan nama Sankirtana. Ya. Adilila bab 3 sloka 19. He came to give nama Sankirtan. Beliau datang untuk memberikan nama Sankirtan ini. Ya, that is the Yuga Dharma. Jadi nama Sankirtan ini adalah Yuga Dharma untuk Kali Yuga ini. In every yuga there is a particular Yuga Dharma. Dalam setiap yuga ada Yuga Dharma yang khusus tertentu. And to establish this Yuga Dharma, the Yuga Awatara come. Dan untuk menegakkan prinsip-prinsip Yuga Dharma, para Yuga Awatara datang. Any plenary expansion, any incarnation of Bhagavan can establish Yuga Dharma. Jadi setiap ekspansi, setiap awatara Tuhan dapat menegakkan prinsip-prinsip Yuga Dharma ini. Ya. Seperti Sri Ramachandra, dan yang lain-lain. Ya. There is no need for Bhagavan to come for this purpose in his original form. Tentu saja tidak perlu Bhagavan Sri Krishna, personal Tuhan Yang Maha Esa yang asli, untuk datang pada setiap yuga hanya untuk mendirikan ataupun menegakkan Yuga Dharma. But because Bhagavan Krishna had 3 desires which could not be fulfilled unless Krishna came himself. Tapi karena Krishna memiliki 3 keinginan yang belum terpenuhi, ya, dan jika tidak Krishna sendiri yang muncul, and because he wanted to distribute that love, ya, which no one else could give. Dan juga karena beliau juga ingin membagikan cinta itu, yang mana tidak ada Yuga Awatara ataupun ekspansi Krishna yang lainnya yang mampu memberikannya. Ya. He appeared in the form of Gaurahari. Karena itulah beliau kemudian muncul pada Kali Yuga ini sebagai Sri Gaurahari with Srimati Radharani's mood and complexion. Dengan mood dan warna sebagai Srimati Radharani. Ya. Try to understand this. Cobalah untuk memahami hal ini. Pita mata guru gana age awatari radhikara bawawarna anggikara kari nawadwipe saci garba sudah duka sindu tahate prakata haila Krishna purna indu. Whenever Krishna come, he send his mother, father, elder person first. Jadi kapanpun Krishna muncul, beliau mengirim keluarganya terlebih dahulu, mengirim ayah, ibu, kakek dan semua perlengkapannya dikirim terlebih dahulu. Ya, sama seperti artis yang akan manggung di suatu tempat, mengirim semua perlengkapan dulu. Ya, panggung, sound system segala sesuatu sudah disiapkan seperti itu. Seperti kalau dulu kan ada, waktu saya kecil masih ingat saya di lapangan Puputan Badung itu ada sirkus dari India itu. Bawa perlengkapan semuanya gitu. Ya, jadi sebelum pemain-pemainnya datang, segala perlengkapannya dipasang dulu semuanya seperti itu. Ya. Nah, ini juga begitu, sebelum Krishna datang, beliau mengirim dulu semua keluarganya. Ya. Whenever Krishna come, he send his mother, father, elder person first. Ya. Jadi sebelum Krishna muncul, beliau menyuruh, ya, beliau mengirim dulu, ya, ibu beliau, ayah beliau, jadi orang-orang tua lainnya seperti itu. Then he descend here. Kemudian setelah segala sesuatu siap, baru kemudian beliau muncul. So he descend here, accepting the mood and complexion of Srimati Radharani. Jadi karena itu beliau muncul di Kali Yuga ini dalam mood dan warna sebagai Srimati Radharani.
It is said that Purna Krishna appeared in Navadvip from the womb of Sachimata. Jadi dijelaskan di dalam kitab suci, yang Purna Krishna yang purna muncul di Navadvip Dham, di tempat suci Navadvip, ya, dari kandungan ibu Sachi. Karena itu dijelaskan ya, Sachi Garba Sindhu Harindu. Jadi kandungan ibu Sachi itu dibandingkan seperti samudra. Ya. Samudra ketika bulan purnama kan seolah-olah bulan itu muncul dari laut. Itu dijelaskan kan. Nah, ini dijelaskan begitu karena si Chaitanya Mahaprabhu muncul pada saat bulan purnama. Ya. Dan dia muncul dari samudra kandungan ibu Sachi, itu maksudnya. Ya. In our way from the womb of Sachimata, it's mean that Chaitanya Mahaprabhu is Purna Krishna. Jadi dari hal ini kita dapat mengerti bahwa si Chaitanya Mahaprabhu sesungguhnya dia adalah ya Krishna yang purna, ya Krishna yang lengkap. There is no difference between Krishna and Mahaprabhu, sehingga tidak ada perbedaan antara Sri Krishna dan Chaitanya Mahaprabhu. Ya. Tapi tetap ada perbedaannya kan? Apa perbedaannya? Warna. Mood dan warna seperti itu. Ya. Indu mean moon, Chandra. Indu artinya bulan atau Chandra. Why it is written Krishna Purna Indu? Kenapa ditulis di sini Krishna Purna Indu? Even when Krishna came, it is not complete. Ketika Krishna muncul itu tidak lengkap itu. The relation of love was not complete. Jadi rasa yang dinikmati itu tidak lengkap ketika dia muncul sebagai Krishna. But when Mahaprabhu came, it was completely released. Tapi kemunculan si Chaitanya Mahaprabhu disambut dan dinikmati oleh semuanya. Ya. Therefore, he is Purna Indu. Karena itu beliau adalah ya Purna Indu, ya, samudra yang lengkap itu. Came, it was completely released. Niskalanka Chandra, no kalangka, no black spot. Jadi pada bulan purnama penuh itu tidak ada titik hitam sedikit pun, itu jelasnya. Krishna is thief. Ya. Krishna is debauchee. Krishna adalah pencuri. Krishna adalah playboy. Krishna stole garment of the gopis. Sebagai pencuri yang ulung, Krishna mencuri pakaian para gopis. Ya. Because he wanted to enjoy their naked beauty. Karena Krishna ingin menikmati ya para gopi itu dalam keadaan telanjang. So many things you will hear about Krishna. Dan kita mendengarkan banyak hal kenakalan daripada Krishna. Ya. But Mahaprabhu was very strict sannyasi. Tapi si Chaitanya Mahaprabhu, ya, beliau menjadi sannyasi yang sangat strict sekali. No black spot at all. Tidak ada cacat celah sedikit pun. Of course, factually in Krishna's activities there are also no black spot. Dan tentu saja kalau dari pandang spiritual, ya, tidak ada cacat celahnya dari lila Sri Krishna. But people can criticize. Tapi orang-orang pada umumnya yang tidak mengerti masih mempunyai kesempatan untuk mengkritik si Sri Krishna. He sent his senior person first. Karena itu Krishna mengirim penyembah yang senior terbaru seperti Sachimata, Jagat Misra, Nityananda Prabhu, Advaita Acharya Prabhu dan yang lain-lainnya. There are his associate and they came first. Then Krishna came. Karena itu beliau mengirim teman-teman intim yang lebih senior terlebih dahulu. Ya. Teman-teman intim seperti ataupun ya, Advaita Acharya, Nityananda Prabhu, ya, Nityananda Prabhu, Jagat Misra, Ibu Sachi seperti itu. Ya. So the conclusion is that Krishna appeared in this age of Kali, assuming the mode and complexion of Srimati Radharani. Jadi kesimpulannya adalah Krishna muncul pada zaman Kali Yuga ini
ya, dengan mengambil mood dan warna sebagai Srimati Radharani, which mean that both Krishna and Radharani were there. Jadi artinya dalam kemunculan lila sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu, Krishna dan Srimati Radharani ada bersama-sama di sana. Together they appeared in Navadvip Dham. Bersama-sama beliau muncul di Navadvip Dham. Bhagawan Krishna is always with Shakti. Jadi Bhagawan Krishna selalu bersama Saktinya. Radharani Sakti and Krishna is Saktiman. Jadi Srimati Radharani adalah Saktinya. Sedangkan si Bhagawan Sri Krishna adalah pemilik Sakti itu atau sumber Sakti itu. Ya. Sometimes when it is needed, kadang-kadang jika diperlukan, Krishna brings Sakti out from him. Jika diperlukan, artinya Krishna mengeluarkan Sakti itu dari diri beliau sendiri. Ya. Then they do lila, kemudian beliau melakukan lila, yaitu seperti di Brindawan, beliau mengeluarkan Sakti itu dari dalam diri beliau dan berwujud sebagai Srimati Radharani dan melaksanakan lilanya di sana seperti itu. Ya. Now it was the time for Sakti and Saktiman to come together. Dan sekarang adalah waktunya antara Sakti dan Saktiman itu datang bersama-sama, bukan dalam wujud yang terpisah. Therefore Bhagawan Krishna has appeared in this world as Chaitanya Mahaprabhu. Karena itu Bhagawan Krishna pada zaman kali sekarang ini, beliau telah muncul sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu. In Dwapara Yuga he appeared here as Swayam Rupa Krishna. Pada zaman Dwapara Yuga yang lalu, beliau muncul sebagai Swayam Rupa Krishna. And in this Kali Yuga, he appeared as Pita Warna dari Gaurahari. Jadi pada zaman Dwapara Yuga yang lalu, akhir Dwapara Yuga yang lalu, beliau Swayam Rupa Krishna, artinya warna hitam. Dan sekarang, ya, Pita Warna dari. Jadi sekarang sebagai Sri Gaurahari dengan warna pita, artinya pita kuning emas, ya. Then the question arises, Brahmara eka dini tino eka bara. It is stated that Bhagawan come only one time in Brahmas one day. Ya. Jadi dijelaskan di dalam sastra bahwa Tuhan hanya muncul, ya, berawatar Bhagawan yang asli hanya satu kali dalam satu hari Brahma. Ya. But we know that Bhagawan has appeared twice. Ya. Once as Krishna in Dwapara Yuga and once as Gaurahari in Kali Yuga. Tapi kita mengetahui bahwa beliau muncul dua kali, artinya tidak sesuai dengan sastra jadinya, ya. Karena beliau pada akhir Dwapara Yuga beliau muncul sebagai Bhagawan Krishna dan pada Kali Yuga berikutnya beliau menjadi Bhagawan Sri Gaurahari, ya, in Kali Yuga. If we agree that Mahaprabhu has come just after Krishna, then we'll have to accept that Bhagawan has appeared twice in this day of Brahma. However, it is again the scriptures. Jadi kalau kita mengakui, menerima bahwa Mahaprabhu juga datang setelah kemunculan Sri Krishna, maka kita menerima bahwa Bhagawan muncul dua kali. Ini bertentangan dengan sastra, seperti itu. Let us first discuss, ya, the appearance of Krishna. Karena itu mari kita pertama membahas tentang kemunculan Sri Krishna. How many times did he appear in the last Dwapara Yuga? Ya, beliau muncul dua kali. One time in Mathura and one time in Gokula. Ya. Jadi kan beliau pada hari yang sama, beliau kan muncul di dua tempat. Artinya beliau dijelaskan di sini muncul dua kali. Ya. Beliau muncul dari kandungan Devaki, ya, dalam Krishna yang Wisnu bertangan 4, dan juga beliau muncul di Brajabumi sebagai putra dari Ibu Yasoda, kan? Yasoda Nandana. Ya. Dan di sana dua kepribadian yang muncul.
yaitu Krishna dan Sakti beliau. Ya. How many? One time in Mathura and one time in Gokula. Krishna appeared in two different places and in two different form. Jadi Krishna muncul di dua tempat dalam bentuk yang berbeda. In Mathura he appeared in 4 arms form, and in Gokula he appeared in 2 arm form. Jadi di Mathura beliau muncul dalam bentuk tangan 4, dan di Gokula beliau muncul dalam Krishna yang asli, tangan 2. Can we disagree that Krishna has appeared twice? Apakah kita tidak setuju Krishna muncul 2 kali? So we have to analyze how these two appearance are still one. Bagaimana kita bisa mengerti bahwa kedua kemunculan ini sebenarnya satu begitu? Karena kemudian Krishna dari Mathura dibawa ke Brajabumi, ke Gokula, dan kemudian beliau bersatu di sana. Enter to Gokula Krishna. Yes, Mathura Krishna merge into the Gokula Krishna. Jadi Mathura Krishna menyatu dengan Gokula Krishna seperti itu. So they become one. When Vasudeva brought Bhagavan Krishna from Kamsa prison house to Nandaraj's house, palace, already Yasodamata had given birth to Krishna. Jadi ketika Vasudeva membawa Krishna ke Gokula, ketika itu Ibu Yasoda sudah melahirkan Krishna. Tapi dijelaskan Vasudeva tidak melihat Yasoda Nandana Krishna. Jadi yang dilihat hanya bayi perempuan itu. Kemudian ditaruh, dan diambillah bayi perempuan itu gitu. So Vasudeva Krishna merge into Krishna, that Krishna, and they become one, menyatu. They did not function as two. Jadi beliau kemudian melaksanakan lila sebagai satu saja, bukan dalam 2 kepribadian. Therefore it is one appearance of Bhagavan. Karena itu diakui sebagai satu kemunculan dari Sri Bhagavan. Prakata lila was one, not two. Jadi dalam lila rohani beliau ini, beliau adalah satu, bukan 2 seperti itu. In Prakata Lila there is releasement for love melo. Dalam Prakata Lila ini, dalam lila yang nyata di dunia ini, ada ada menikmati rasa daripada cinta itu, prema rasa aswadana, along with killing the demon. Jadi beliau menikmati lila itu seperti membunuh para raksasa, para asura, which is called asura samarini lila or anusanggika lila. The word anusanggika, anusangga indicate that Krishna in Braja only release prema rasa, but within him there is Narayana who killed the demon. Jadi ada Narayana atau Wisnu di dalam badan Krishna. Ketika beliau membunuh raksasa ini, beliau itu adalah sebenarnya kekuatan Narayana yang bekerja. Tapi sebagai Krishna yang asli, beliau menikmati hubungan cinta kasih bersama para penyembahnya. Itu. This is include and goes on simultaneously. Jadi kedua lila ini menyatu, dilakukan oleh satu orang, Krishna sendiri, dan dilakukan secara bersamaan. Because when there is a demon, the prema rasa, love, melo cannot be released. Jadi kalau ada raksasa, bagaimana hubungan cinta kasih itu dapat dinikmati? In material life, it is also seen that if demon is present, you cannot get love.
Jadi kalau ada raksasa yang muncul karena takut, bagaimana kita bisa menikmati cinta seperti itu? No happiness, no love, no realisation. Ya, because demoniac person is there. Jadi tidak ada cinta, tidak ada bisa menikmati seperti itu. Yang ada adalah rasa takut seperti itu karena ada raksasa. Therefore Narayana, who is inside Krishna, kill the demon so that Krishna can release the Braja Prema Rasa. Jadi Narayana yang ada di dalam diri Krishna, ya, ketika para musuh-musuh dan raksasa itu datang, ya, maka fungsi Narayana ini yang aktif membunuh para raksasa itu, dan sehingga ya Krishna yang asli dapat menikmati Braja Prema, ya, pure love melo. Jadi rasa cinta kasih yang murni itu, ya, dia bisa merasakannya. Thus in Prakata Lila, the releasement of love melo, rasa aswadana is going on. Itu dalam Prakata Lila, dalam lila beliau di bumi ini, di Braja Lila ini, beliau dapat menikmati prema rasa ini, ya. Dan rasa aswadana ini berlangsung terus di sana. And at the same time, the killing of demon is going on. Dan pada saat yang sama, ya, membunuh raksasa juga bersamaan seperti itu. Who is doing all this? Siapa yang melakukan semua hal ini? The same personality who perform the lilas is doing the both thing. Jadi kepribadian yang sama melaksanakan lila, ya, melakukan kedua-duanya juga. Together, the killing of the demon and releasing rasa are called in Sanskrit Samagra Prakata Lila. Karena dalam lila Sri Krishna ini membunuh raksasa dan menikmati lila rasa ini, hubungan cinta kasih bersama para penyembahnya berjalan bersamaan, maka itu disebut dengan Samagra Prakata Lila, which mean the whole total Prakata Lila. Artinya keseluruhan Prakata Lila itu dapat dinikmati. This total Prakata Lila is one, not two. Dan Prakata Lila ini adalah satu, bukan dua. Ya. And only time in a day of Brahma come. Dan ini hanya muncul satu kali dalam satu hari Brahma. Brahma ekadine tino ekabar. Ya. But why then did Bhagavan Krishna appear in as Gaurahari? Tapi kemudian kenapa Bhagavan Krishna muncul sebagai Bhagavan Gaurahari, ya, with pita warna, golden complexion, dengan warna kuning emas? Because his desire was incomplete. Karena keinginannya yang belum lengkap, unfulfilled, tidak terpenuhi, ya, asampurna, artinya belum sempurna. What was Bhagavan desire when he appeared as a Gaurahari? Ya, apa keinginan Sri Krishna atau keinginan Bhagavan, keinginan Tuhan ketika beliau muncul sebagai Bhagavan Sri Gaurahari? Krishna came to fulfill the three desires. Krishna muncul untuk memenuhi tiga keinginannya, which originated in Braja Bumi, dan di mana keinginan itu mulai munculnya atau benihnya itu ada di Braja Bumi. During his Braja Lila, ketika beliau melaksanakan Braja Lila, Lila di Brindawan. Therefore, Gaura Lila cannot be separated from Krishna Lila. Karena itu, ya, antara Braja Lila antara Gaura Lila dan Krishna Lila tidak bisa dipisahkan. Ya. It is not different from Braja Lila. Karena itu, ini Gaura Lila ini sebenarnya adalah kelanjutan daripada Braja Lila, ya. Since one lila is not different from other lila, karena satu lila tidak berbeda dengan lila yang lainnya. How can the lila kara, the performance of the lila, be different? Ya, dan bagaimana yang melaksanakan lilanya adalah yang berbeda. So this problem is now solved. Jadi masalah ini sekarang bisa dipecahkan seperti itu. There is no difference between Bhagavan with a black complexion and Bhagavan with golden complexion.
Jadi tidak ada perbedaan antara Bhagawan dengan warna hitam sebagai Krishna dan Bhagawan dalam warna kuning emas seperti Gauranga Mahaprabhu. Except that with one complexion he has developed certain desire. Tapi dalam warna tertentu itu beliau mengembangkan keinginan tertentu, and with the other complexion he fulfill this desire. Dan dengan warna yang lainnya beliau memenuhi keinginan tersebut. Thus his appearance as Mahaprabhu cannot be separated from Braja Rasa Aswadana. Karena itu kemunculan sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu tidak bisa dipisahkan dengan Braja Rasa Aswadana, Braja Rasa Aswadana, testing the essence of Braja Prema, yaitu untuk menikmati intisari daripada Braja Prema. These three desires cannot be separated from Braja. Jadi tiga keinginan Krishna ini tidak bisa dipisahkan dari Braja. But Braja is not the place where this desire could be fulfilled. Tapi Braja bukanlah tempat di mana ketiga keinginan ini dapat dipenuhi. Because there is Krishna is the object of love. Karena di sana, di Braja Lila, Krishna adalah objek cinta kasih. He cannot become Asraya Vigraha in Braja. Di Braja beliau tidak bisa menjadi yang mencintai, menjadi pecinta atau memiliki cinta itu. Therefore Bhagavan Krishna had to appear in Navadvip Dham to become Asraya Vigraha. Karena itu di Navadvip Dham, di tempat suci Navadvip, Bhagavan Krishna muncul sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu sebagai Asraya Vigraha, sebagai yang memberikan cinta itu. Although it is look like different lila, walaupun itu kelihatannya lila yang berbeda, actually it is not one lila. Tapi sesungguhnya ini adalah satu lila, or continuation of the same lila. Jadi lila yang bersama yang dilanjutkan itu maksudnya, ya. Jam berapa sekarang? Lagi 3 menit, ya. In Krishna Lila, those he did not have a loving relationship with Bhagavan Krishna remain far away from him. Dalam Krishna Lila, mereka yang tidak memiliki hubungan cinta kasih bersama Krishna, with Bhagavan Krishna, remain far away, dia masih di menjauh sekali, So in Krishna's time, the possibility of coming close to Krishna was restricted. Jadi dalam lila Sri Krishna, orang-orang yang ingin dekat kepada Krishna itu sangat terbatas begitu. But in the time of Mahaprabhu, it was not restricted. Tapi dalam kemunculan dia sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu, dia tidak ada batasan bagi orang untuk bisa mendekati beliau. Which means that anyone who had a desire to develop love for Krishna could develop love for Krishna. And this love was being distributed by Mahaprabhu through Harinam Sankirtan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jadi siapapun yang mengembangkan cinta kasih pada zaman Kaliuga ini ingin mendekati Sri Krishna, mereka bisa mengembangkan cinta kasihnya untuk Krishna. Dan dengan cinta ini, Sri Chaitanya Mahaprabhu membagikannya melalui pengucapan nama suci Hare Krishna Mantra. Materialistic person understand all this transcendental lila of Krishna. Materialistic person cannot understand all this transcendental lila of Krishna. Jadi masyarakat umum tidak dapat mengerti keseluruhan lila rohani Sri Krishna ini. In order to understand and realize Krishna's transcendental pastime, they have to receive the benediction, blessing, mercy of a Vaishnava. Jadi jika mereka ingin mengerti, menikmati rasa dari
lila rohani Sri Krishna ini, maka mereka harus menerima karunia, ya, blessing dari, ya, karunia dari seorang Vaishnava. Therefore, in the Chaitanya Charitamrita it is said, Yaha Bhagavato Pada Vaishnavera Stane Ekanta Asrayakara Chaitanya Charani. Dijelaskan dalam Antya Lila bab 5 sloka 131. If you want to understand Srimad Bhagavatam, jika Anda ingin mengerti Srimad Bhagavatam, you must approach a self-realized Vaishnava. Anda harus mendekati seorang Vaishnava yang telah menginsafi diri, and hear from him, dan mendengarkan dari beliau. You can do this when you have completely taken shelter at the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. Dan Anda hanya bisa melakukan hal ini ketika Anda, ya, berlindung sepenuhnya pada kaki Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu. During his pastime in Braja, the supremely merciful Bhagawan Krishna was preaching Raga Marga Bhakti. Ketika lila beliau di Braja Bumi, ya, yang maha berkarunia Bhagawan Sri Krishna telah mengajarkan Raga Marga Bhakti. Do you know Raga Marga Bhakti? What does Raga Marga means? Itu jalan, ya, the path of spontaneous attachment to Krishna, following in the footsteps of Brajavasis. Ya. Krishna did so many loving pastime, prema lila. Krishna melakukan begitu banyak kegiatan hubungan cinta kasih yang disebut prema lila. These are all Raga Marga Lila. Jadi semua itu adalah Raga Marga Lila, yaitu bagaimana semua penyembah, ya, walaupun dibedakan ada Dasya rasa, Sakya rasa, Vatsalya rasa, Madhurya rasa, ya, tapi semuanya itu mereka secara spontanitas mencintai Krishna, melayani Krishna seperti itu. Karena itu semua itu disebut Raga Marga Lila. Ya. Then Krishna thought, this whole world should do Raga Marga Bhajan. Kemudian Krishna berpikir, seluruh dunia ini harus, ya, melakukan Raga Marga Bhajan. But if they just follow me, tapi jika mereka hanya mengikuti diriku, what I did, apa yang saya lakukan, then there will be problems. Dan pasti akan ada masalah. I had 16,108 wife. Saya memiliki 16.108 istri. Ya. So they will want to also to have, ya, 16,108 wife. Maka mereka juga akan meniru saya, ingin memiliki 108 istri juga. Ya. I stole the garment of the gopis. Saya mencuri, ya, pakaian para gopi. Ya. So the people will steal the garment of Matajis and see the naked beauty. Dan kemudian orang-orang ikut-ikutan akan mengambil, mencuri pakaian ibu-ibu dan ingin menikmati orang telanjang seperti itu. Ya, such a danger is there in Raga Marga Bhajan. Ada bahaya seperti itu dalam Raga Marga Bhajan. We cannot do like that. Kita tidak bisa melakukan seperti itu. We are all influenced by Maya. Kita semua dipengaruhi oleh Maya. We are all conditioned soul. Kita semua adalah roh yang terikat. We got material bodies, material conception, everything material. Kita mendapatkan badan material, kita memiliki konsep-konsep material dan segala sesuatu yang bersifat material. If we just imitate Bhagawan Krishna, then we shall become in danger. Jadi jika kita hanya meniru lila Bhagawan Sri Krishna, maka kita dalam bahaya yang besar. In the form of Chaitanya Mahaprabhu, Bhagawan himself showed how to render bhakti, prema bhakti to Krishna. Tapi dalam bentuk dan wujud beliau sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau memberikan contoh, mengajarkan kepada kita bagaimana kita melaksanakan prema bhakti ini, ya, kepada Krishna. To save us from developing the sahaja mood. Jadi dalam usaha beliau untuk menyelamatkan kita
dari mood sahaja ini, ya, he behaved just like a sadaka bhakta. Beliau bertindak seperti, ya, penyembah dalam tingkat sadhana, sadaka bhakta. He taught us by his behavior. Dan beliau mengajarkan kita dengan tingkah laku beliau. Ya. Di sini ada penyampaian bertanya, Srimati Radharani give greatest pleasure to Krishna. Srimati Radharani memberikan kebahagiaan paling besar kepada Krishna. Dan why does Krishna need all other rasa? Tapi kemudian kenapa Krishna juga memerlukan rasa yang lainnya seperti itu? Krishna has said, ye yatamam prapadyante tatam saewa bhajami aham. Ya. The way one is trying to give me pleasure, accordingly I am reciprocating with him. Sebagaimana orang, ya, melayani diriku, memberikan kepuasan pada diriku, seperti itu juga saya membalasnya. If someone want friendly mellow, ya, Krishna become his friend. Jika orang ingin mengembangkan, ya, pertemanan pada Krishna, maka Krishna memberikan itu. Ya, seperti hubungan cinta kasih Krishna dengan para teman-temannya, para anak gembala sapi. If someone want parental mellow, ya, ingin mengembangkan hubungan sebagai orang tua, ya, Krishna become small child. Krishna menjadi anak kecil. Semua ibu-ibu di Vrindavan sangat mencintai Krishna begitu. The party want to associate with Krishna in particular rasa, therefore Krishna give it. Jika setiap orang ingin berhubungan dengan Krishna dalam rasa tertentu, maka Krishna akan memberikannya. Krishna wanted to distribute Chari Bhava, 4 rasas, and he did it when he came as Chaitanya Mahaprabhu. Ya, Krishna ingin membagikan Chari Bhava rasa, jadi 4 rasa itu, and he did it when he came as Chaitanya Mahaprabhu. Dan beliau, ya, membagikannya itu ketika beliau muncul sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu. When one can bind up Krishna by loving him in any of these rasa. Jadi setiap penyembah bisa mengikat Krishna dengan, ya, rasa manapun dari 4 rasa itu. Apa itu? Dasya rasa, Sakya rasa, ya, Vatsalya rasa, dan Madhurya rasa. Ya, jadi itu untuk pagi ini. Ya, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Ada. Ya. Yang pertama, apa itu perbedaan raga marga dengan raga marga dengan sadana. Nah, yang raga marga dengan raga nuga apa bedanya? Oh, raga marga artinya cara. Ya. Raga nuga sama mengikuti prosesnya gitu. Raga marga adalah prosesnya, raga nuga artinya yang mengikuti proses itu. Karena anuga itu artinya yang mengikuti. Ya. Ini yang sebenarnya. Jadi kalau kita mengikuti cerita kemunculan Krishna 2 di Mathura dengan di Gokul itu, yang di Mathura itu diantar ke Gokul dan itu. Iya. Terus keberangkatan Krishna dari Gokul ke Mathura itu ada yang menjelaskan bahwa yang berangkat itu adalah Krishna yang tadi yang melaksanakan aspek Narayana yang membunuh. Iya. Kemudian ada lagi pernyataan lain yang menyatakan seperti kemarin itu Krishna itu sebenarnya pernah keluar dari selangkah pun dari Vrindavan. Ya. Apakah ini berarti yang dimaksud itu adalah yang tidak pernah keluar selangkah pun itu adalah Krishna yang memang muncul di Yasoda? Itu sudah dijelaskan. Karena yang dibawa ke Braja dari Mathura kan
Vasudeva Krishna. Ya. Kemudian di sana setelah sampai di Gokula, ya, Vasudeva tidak melihat bayi Krishna. Ya. Yang dilihat hanya bayi wanita, bayi perempuan itu, ya. Kemudian ditaruh di sana, tapi Vasudeva Krishna menyatu dengan Yashodanandana Krishna, ya, menyatu. Karena itu tadi juga dijelaskan ketika ya kedua lila ini bersamaan, ya, membunuh raksasa dan juga supaya beliau bisa menikmati Braja Lila, hubungan cinta kasih yang murni antara penyembah di Braja Bumi. Ya. Karena Narayana juga ada dalam diri Krishna, karena beliau adalah sumber dari segalanya. Maka bisa dilakukan secara bersamaan, membunuh raksasa juga dan menikmati rasa juga. Ya. Kemudian ketika Akrura menjemput Krishna untuk diajak ke Mathura, ya, kan kemudian di Sungai Yamuna, sebelum menyeberang Sungai Yamuna, kan di sana Akrura mandi. Nah di sana dilihat, ya, di atas kereta itu lagi Krishna bertangan empat, dilihat Narayana, dilihat di sana lagi Krishna dan Balaram, dilihat seperti itu. Ya. Jadi pertimbangan yang kedua itu jelaskan seperti kemarin saya menjelaskan berdasarkan pertimbangan Prabhupada. Ya. Karena dijelaskan bahwa antara dalam pikiran dan dalam kenyataan itu tidak berbeda, kan begitu. Nah sekarang, ya, kemudian yang diajak sebenarnya berangkat dari Gokul, dari Braja Bumi atau dari Gokul ke Mathura itu adalah kembali kepada Vasudeva Krishna itu, ya. Karena yang sebelumnya Swayam Bhagawan Krishna tidak dilihat, sekarang menjadi tidak dilihat lagi begitu. Ya. Kan waktu ditaruh kan tidak dilihat Bhagawan Krishna yang asli itu. Gitu. Jadi kembali lagi kan. Gitu. Masih ada lagi pertanyaan? Nanti buku ini akan saya hadiahkan pada Prabu. Karena di rumah masih ada itu. Jadi akan saya tinggalkan di sini supaya Prabu bisa membacakan untuk teman-teman di sini. Ya. Sisi Gauranga Mahaprabhu ki, Sisi Pancatatwa ki, Sisi Nityananda Ram ki, Gaura Nitai ki, Sisi La Prabhupada ki, Krishna Gurudev ki, all glory to Srimad Bhagavatam, all glory to Srimad Bhagavatam. Segala pujian pada semua penyembah yang ada, segala pujian pada Sri Guru, Sri Gauranga, Nitai Gauram Premanandi. Jadi kita sudah membahas tentang internal relationnya. Nanti